Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh kelompok 13 dengan tema peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Materi pertama akan dibacakan oleh Asih. Kepada Asih dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditunjukkan untuk menciptakan alat, tindakan, pengolahan, dan interaksi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas, dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi memperluas kemampuan kita dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah yang sering disamakan dengan pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Atau dapat disimpulkan, teknologi informasi dan komunikasi adalah alat yang berkembang untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Asih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Koiria. Kepada Koiria dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Kuiria akan membacakan materi kedua, yaitu tentang peran dan manfaat TIK dalam pembelajaran. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran TIK, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Alat yang disebutkan di sini yaitu digunakan sebagai alat bantu untuk penggunaan dalam suatu pembelajaran, misalnya mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, dan membuat program administratif untuk siswa. Yang kedua, ada teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan di sini yaitu sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi. Yang dilanjutkan ketiga yaitu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Yang dimaksud di sini yaitu bahan pembelajaran dalam teknologi yaitu sebagai alat bantu untuk menguasai komputer. Dan dalam hal ini komputer diprogramkan sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing untuk bertahap menggunakan prinsip pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Koiria. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak memberikan manfaat bagi guru atau pendidik dalam berbagai hal. Menurut Ansori S. 2018 antara lain, yang pertama, pelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, pelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Ketiga, pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Keempat, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, media pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kondisi dan situasi guru maupun siswa. Yang ketujuh, menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning e-learning. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal.
Sedangkan blended learning merupakan model pelatihan yang mencampurkan pembelajaran klasikal tatap muka secara konvensional dengan pembelajaran secara online, baik secara independen maupun secara kolaborasi dengan menggunakan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, contohnya Zoom Meeting. Prayitno 2015 dalam Akmadi 2001. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh Asih. Kepada Asih dipersilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu teknologi informasi dan komunikasi adalah alat yang berkembang untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, dalam pembelajaran bisa diakses oleh semua orang karena bisa dilakukan dengan teknologi. Adapun fungsi TIK dalam pembelajaran yaitu berfungsi sebagai teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran TIK. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat komunikasi. Maaf, saya ulangi. Teknologi berfungsi sebagai alat teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, teknologi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Selain itu, manfaat TIK yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisiensi, dan mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asih yang telah membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.